COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Penyakit ini diawali oleh gejala seperti flu, batuk, demam, atau flu-like syndrome, dan kadang-kadang gejalanya tidak spesifik, sehingga sering diabaikan, sehingga dapat berkembang menjadi buruk yang berakhir dengan kematian. The COVID-19 virus emerged in China in 2019. Since then, it's spread around the world. Penyakit ini menyebar dalam waktu yang relatif singkat ke hampir seluruh dunia dan memakan banyak korban kematian. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang aneh dan sangat menakutkan, sehingga dapat timbul stigma-stigma negatif dan diskriminasi hingga dikucilkan dari masyarakat. Terdapat pula stigma sosial yang tidak kalah mematikan. Orang yang distigma belum tentu memiliki penyakit tersebut. Namun banyak yang langsung membuat asumsi dengan melabeli orang lain, mendiskriminasi, dan bahkan mencabut status. Mengapa stigma negatif ini muncul? Karena adanya ketakutan yang berlebihan, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup mengenai keberadaan penyakit ini. Tahukah kalian, stigma dapat menimbulkan kecemasan karena adanya rasa takut akan diskriminasi. Stigma juga dapat menimbulkan rasa takut, sehingga seseorang enggan untuk memeriksakan dirinya. Dan stigma dapat membuat seseorang takut untuk mengakui kondisi kesehatannya. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus stigma negatif dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita. Pada kasus yang pertama, terdapat seorang warga kota Bau-Bau yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian, keluarga yang tinggal satu rumah dengannya diusir oleh masyarakat sekitar sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Tidak hanya itu, stigma negatif juga melekat pada petugas medis, di mana pada kasus yang kedua, yaitu terjadi pada seorang perawat, yaitu dia dijauhi dan juga terancam diusir oleh keluarganya karena ia membantu perawatan pasien COVID-19. Kemudian pada kasus yang ketiga, yaitu diskriminasi ini juga dirasakan oleh pasien yang pernah dinyatakan positif COVID-19, di mana banyak perlakuan tidak adil yang ia terima, seperti diancam rumahnya dibakar, kemudian diancam dagangannya dibuang, bahkan ia juga pernah diisukan meninggal dunia. Padahal orang tersebut sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil contoh kasus stigma negatif dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita. Tahukah Anda akibat dari stigma dan diskriminasi yang berada di masyarakat? Hal ini dapat menyebabkan perubahan perilaku, baik pada penderita, mantan penderita, serta keluarganya. Kemudian, hal ini juga dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan, seperti takut diketahui penyakitnya, takut untuk memeriksakan kesehatan, kabur atau melarikan diri, tidak mau diisolasi, tidak mau diperiksa, dan lain sebagainya. Kemudian, hal ini juga dapat menyebabkan perasaan rendah diri, sehingga mereka itu akan cenderung untuk mengurung diri atau menghindar dari orang lain. Dan keadaan ini itu akan diperparah atau diperberat oleh karena terjadinya perubahan perilakuan oleh masyarakat yang berada di sekitarnya, seperti terjadinya ancaman, dijauhi, diusir, dan lain-lain. Sebenarnya, stigma negatif adalah musuh yang paling berbahaya dan lebih berbahaya dari virus itu sendiri. Lalu, apa dampak dan bahaya dari stigma dan diskriminasi? Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan memberikan beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak pada psikologis, dampak pada kehidupan sosial, berdampak pada ekonomi, terus juga berdampak pada kesehatan masyarakat, dan juga dapat berdampak pada pemberantasan penyakit COVID-19 itu sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi terjadinya stigma dan diskriminasi? Yang pertama, sebarkan informasi yang tepat dan sumber yang jelas seperti WHO, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan media-media yang jelas. Yang kedua, beri penghargaan bagi petugas medis yang merawat pasien COVID-19. Yang ketiga, tidak menyebar hoax. Yang keempat, sebar berita positif mengenai kesembuhan pasien, cara pencegahan, dan protokol isolasi mandiri. Dan yang penting, satu, tolong mereka jangan dikucilkan, ditolak, maupun diusir. Kita hanya perlu menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Yang kedua, tetap memberikan semangat dan dukungan moral kepada pasien. Tetap menjaga komunikasi dan lakukan gotong royong. Yang ketiga, jangan menyebarluaskan identitas dari pasien. Yang keempat,
tetap patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, lakukan cuci tangan, kemudian jaga jarak fisik, dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi petugas kesehatan. Ayo kita bersatu sama-sama, saling menguatkan, saling peduli, mengikuti anjuran pemerintah, dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka buruk kepada kelompok tertentu terkait COVID-19. Virus adalah lawan. Penderita adalah kawan.